memenuhi dana saya pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila saya membuat aktivitas Ibu. Saya meminta waktu Ibu hanya sebentar untuk berdiskusi tentang rencana program saya 1 tahun ke depan untuk sekolah. Ini adalah modul terakhir saya di pendidikan guru penggerak selama 6 bulan, yaitu tentang pengelolaan pembelajaran yang berdampak positif pada murid. Jadi pada modul ini saya tugasnya adalah membuat program untuk sekolahan selama 1 tahun ke depan. Nah, program ini akan saya diskusikan kepada ibu kepala sekolah dulu, apakah nanti ada kekurangan atau ada yang mau ditambahkan seperti itu. Nah, di sini program saya itu implementasinya dengan menggunakan Bagja pada program Teman Sehatkah Makananmu. Tujuannya di sini saya diharapkan dapat membuat program dengan tahapan Bagja hanya diambil B dan A, yaitu buat pertanyaan dan ambil pelajaran dahulu, yang mana pada kegiatan ini model prakasa perubahannya Bagja ini kami diskusikan dahulu kepada kepala sekolah, kepada sejawat dan murid-murid. Ini prakasa perubahan saya yaitu adalah menumbuhkan kesadaran murid tentang gaya hidup sehat di lingkungan sekolah dengan uji makanan ibu. Jadi pada program Teman Sehatkah Makananmu ini melalui T5 gaya hidup berkelanjutan. Jadi ini seperti proyek seperti itu ibu. Tujuannya dari program ini saya bertujuan akan menjadikan program ini sebagai budaya positif di sekolah, kemudian meningkatkan kesadaran siswa untuk bagaimana kemauan mereka itu untuk hidup sehat secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat ini tetapi untuk selanjutnya di lingkungan sekolah. Kemudian menumbuhkan sikap mereka secara mandiri dan aktif sehingga mereka mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Mungkin ibu apa sih kok program Teman Sehatkah Makananmu? Program ini adalah sebuah program intrakurikuler ibu dalam bidang kesehatan sekolah, terutama di sekolah kita kan sekolah sehat ya bu, sekolah sehat dan sekolah adiwiyata dalam pendekatan berbasis aset yang dimanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah. Kemudian program ini saya mengambil sampel di kelas 4, 5, dan 6 yang mana saya menilai itu mereka dapat mengkampanyekan gaya hidup sehat berkelanjutan di lingkungan sekolah yang diharapkan mereka dapat membawa dampak positif ke adik-adik kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian program ini juga saya melibatkan kepemimpinan murid mulai dari perencanaan program hingga pelaksanaan program. Kenapa saya memilih program ini? Karena saya melihat itu saat ini banyak sekali varian makanan yang disukai murid, tetapi murid ini tidak tahu kandungan makanan yang ada dalam makanan tersebut. Kemudian mereka juga tidak mengetahui kandungan dalam makanan mereka, jadi mereka itu biar lebih selektif dalam memilih makanannya, tidak hanya asal melihat bentuk dan merasa kenyang seperti itu. Kemudian saya mengambil materi ini juga melihat di pembelajaran PJOK, terutama di kelas 4 dan 5 pada CT Makanan Sehat yang PTI-nya memiliki perilaku hidup sehat dalam memilih makanan yang ditemukan, penyalahgunaan obat-obatan dan kebersihan alat reproduksi. Saya memfokuskan di memilih makanan dan minum. Gambaran program ini saya itu berencana, ini baru rencana saya itu. Jadi kegiatan itu terjadwal. Kegiatan ini tuh uji makanan dilaksanakan ketika jam pembelajaran karena ini kan intrakurikuler setiap hari Rabu minggu kedua setiap bulannya dan dapat dilakukan tanpa menggunakan laboratorium. Kemudian pada hari Jumat paginya anak-anak itu menyajikan informasi dari hasil uji makanannya dan hasil penyajiannya itu berupa tulisan, poster atau meme. Jadi mereka itu nanti akan saya beri kayak pilihan mau membuat tulisan, poster atau meme. Nah hasil informasi tadi akan dibaca di media sekolah atau media kelas selama 1 minggu. Jadi yang mana portofolio tadi atau mapping itu diisi setelah 1 minggu diisi dengan kemudian di bawah kolom itu siswa akan diberi ruang komentar. Jadi setelah enak melihat program namanya tentang tahu bulat ternyata ada kandungan uratnya. Di situ anak boleh menuliskan komentar. Oh ternyata urat itu berbahaya ya. Nah, bagaimana kak mengatasinya? Boleh menuliskan komentar di bawah mapping itu. Kemudian untuk tertib pelaksanaan program ini
saya mungkin akan membuat komite kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, PJ meeting, dan PJ portofolio pada setiap kelas. Ini adalah program kerja saya. Kemudian pertama adalah buat pertanyaan. Nah, di sini saya, mengapa kita perlu menumbuhkan kesadaran murid tentang gaya hidup sehat berkelanjutan di sekolah? Kira-kira kalau menurut Ibu ini dari program yang sudah saya sampaikan tadi, apakah sudah masuk ke dalam program intrakuliah di sekolah itu? Ya, bisa karena gaya hidup sehat itu kan termasuk ilmu pengetahuan alam yang wajib kita pelajari, dan dengan gaya hidup sehat itu nanti anak juga akan menumbuhkan jiwa yang sehat, jiwa yang kuat. Artinya manakala anak sehat, maka anak bisa belajar berpikir dengan cerdas, ya. Jadi dari pola makanan anak sehat, maka ketika dalam pembelajaran dengan anak yang sehat, maka bisa mengajarkan seseorang dengan pemikiran yang sehat juga. Jadi kemudian Ibu, kira-kira bagaimana cara menumbuhkan kesadaran dulu tentang gaya hidup sehat berkelanjutan di sekolah, terutama ini kelas 4 dari 4, 5, dan 6. Ini saya itu masih bingung. Anak itu dia sadar saya itu untuk hidup sehat itu bagaimana. Itu mungkin Ibu ada masukan buat saya kira-kira untuk mendukung program ini biar anak itu lebih oh iya tanpa kita harus menyuruh mereka sudah ayo kita ini siap. Itu bisa dengan kita berkolaborasi, misalnya dengan kelas inspirasi. Ada yang dari orang tua berasal dari dinas kesehatan seperti kelas 4 yang kemarin, itu salah satu bunda dari siswa kelas 4B itu dari dinas kesehatan. Itu mereka beliau mengajarkan anak tentang zat-zat, zat-zat yang berbahaya, kemudian bagaimana cara untuk mengatasinya, bagaimana cara mendeteksinya. Nah, dengan adanya hubungan kolaborasi dengan orang tua, anak akan antusias, muncul kesadaran tumbuh dalam diri sendiri manakala oh ternyata ibuku yang dari dinas kesehatan, ibunya ini yang dari dinas kesehatan memberikan ini seperti ini pengetahuan ini. Jadi secara tidak langsung kita mengajari anak-anak itu melalui orang tua. Contoh secara konkret ya Bu ya. Kemudian setiap, kalau tidak salah itu 3 bulan sekali, itu juga ada dari puskesmas, ya, dari dinas kesehatan juga dari puskesmas itu mengecek kantin kita, dan beberapa juga hasilnya itu tidak ditemukan zat yang berbahaya pada kantin kita, sehingga bisa dikatakan bahwa kantin kita adalah kantin yang sehat. Nah, dengan kantin yang sehat ini nanti anak-anak pasti di rumah akan bisa memilih mana kira-kira makanan yang sehat yang di sekolahan, seperti yang disajikan di sekolahan seperti ini, yang disajikan di rumah. Nanti pasti anak-anak pasti akan lebih memilih makanan yang sehat. Terima kasih. Saya paham belum ada pandangan dulu kenapa tidak melibatkan pas inspirasi, kemudian aset dari puskesmas kan termasuk aset sekolah ya Bu. Terima kasih Ibu. Mungkin ini akan saya tambahkan nanti di pertanyaan dijabarkan rencana itu nanti di bagian C. Terima kasih Ibu atas masukannya. Semoga nanti dengan program 1 tahun ini saya bisa merasakan dengan baik dan mohon izin Ibu saya untuk melanjutkan program ini. Semoga nanti saya bisa saya juga mohon izin untuk berkolaborasi dengan guru kelas 4, 5, dan 6 dan terutama guru PJOK. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sukses selalu buat Ibu dan untuk sekolah kita.
Begitu juga untuk Bu Wigawati, semoga sukses dan mendapatkan hasil yang terbaik, lulus dengan nilai yang sangat-sangat memuaskan. Amin. Syukur-syukur jadi yang tertinggi nilainya. Ya, Terima kasih Ibu atas support selama ini. Saya sangat luar biasa Ibu, dari awal hingga akhir itu teman-teman sekolah Ibu cuma support saya. Terima kasih sekali. Tanpa adanya support dan doa dari teman-teman, Ibu dan sekolah tidak mungkin terlaksana program pendidikan guru penggerak untuk saya dan Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman atas undangan untuk datang ke diskusi saya. Di sini saya akan kita saling berdiskusi nih. Di sini saya itu membuat program untuk 1 tahun ke depan tentang program yang akan kita lakukan untuk 1 tahun ke depan, tetapi dengan menggunakan Bagja. Jadi Bagja itu sebuah pendekatan untuk membuat menyusun program. Nah, di sini saya menyusun program itu pengelolaan pembelajaran yang berdampak positif pada murid. Jadi program ini berdampak positif ke murid. Jadi melibatkan anak-anak, tidak hanya guru, tapi untuk anak-anak. Di sini saya nama programnya itu adalah Teman Sehatkah Makananmu. Untuk selanjutnya, tujuan dari kegiatan ini saya dapat membuat tahapan. Bagja itu saya ambil banyak B dan A untuk berdasarkan model prakasa perubahan yang telah dibuat sebelum pada tahapan demonstrasi sebelumnya. Kemudian saya juga membuat dokumentasi pelaksanaan tahapannya itu. Untuk selanjutnya, prakasa perubahan saya dari program Teman Sehatkah Makananmu ini adalah menumbuhkan kesadaran murid tentang gaya hidup sehat di lingkungan sekolah dengan uji makanan. Dalam program Teman Sehatkah Makananmu melalui T5, gaya hidup berkelanjutan. Lanjut ya. Tujuannya itu kita membentuk budaya positif di sekolah, kemudian meningkatkan kesadaran murid tentang pentingnya kandungan makanan yang mereka konsumsi, kemudian lebih selektif ya dalam memilih makanan, kemudian menumbuhkan sikap mandiri dan aktif murid sehingga mereka mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, pasti pada bertanya nih ya teman-teman, apa itu program Teman Sehatkah Makananmu? Nah, penasaran ya Pak ya? Ini ada kaitannya nih. Program ini adalah suatu program intrakurikuler sekolah di bidang kesehatan sekolah. Kan ini sekolah kita ini adalah sekolah sehat ya, adu biasa sekolah sehat dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah sekolah. Jadi kita ada UKS yang itu kan dioptimalkan. Kemudian program ini artinya itu saya melibatkan kelas 4, 5, dan 6 yang mana mereka itu diharapkan dapat mengkampanyekan gaya hidup sehat berkelanjutan. Jadi tidak hanya di SD tapi nanti berlanjut di SMP, SMA dan sampai mereka dewasa. Yang diharapkan akan membawa dampak positif di lingkungan sekitar. Jadi mereka sadar dulu kemudian bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Nah, program ini melibatkan kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Jadi di sini saya melibatkan murid. Jadi murid nanti saya akan lakukan diskusi. Saya punya program ini, anak-anak kira-kira anak-anak setuju tidak? Nah, nanti saya akan juga bantu kalau anak setuju, baik kita lanjut ke rencana selanjutnya. Latar belakangnya kenapa kok saya memilih program ini? Karena kita tahu ya varian makanan sekarang itu bermacam-macam, tetapi kita tidak tahu nih kandungannya itu apa. Mungkin kalau anak kan hanya melihat kandungannya itu bagus, kakek, tapi kita nggak tahu itu sintetis apa tidak, nah pemanis buatan apa tidak, betul. Kemudian mereka juga tidak tahu kandungan makanan mereka, asal makan aja yang penting kenyang. Nah seperti itu. Kemudian, nah di sini saya juga mengambil salah satu materi di PJOK kelas 4 dan 5 dengan CP makanan sehat. Ada nggak Pak Bin tentang makanan sehat kalau kelas 4 dan 5 itu? Saya pernah lihat itu makanan sehat kelas 5 ya. Kemudian dengan CP memiliki perilaku hidup sehat dan memilih makanan dan minuman, penyalahgunaan obat-obatan dan kebersihan alat reproduksi. Jadi ini saya mengambil yang di perilaku sehat dalam memilih makanan. Nah ini gambaran program saya. Jadi kegiatan itu uji makanan. Jadi anak-anak itu, bayangan saya itu anak-anak seperti kayak ilmuwan itu loh. Jadi uji makanan tapi kita tidak di dalam laboratorium karena masih SD. Saya lakukan di ketika jam pembelajaran setiap hari Rabu minggu kedua tiap bulannya dilakukan tanpa menggunakan lab. Kita kan tidak ada lab ya kalau di SD ya, belum ada. Kemudian pada hari Jumat
anak-anak itu membuat informasi yang sudah mereka lakukan uji makanan itu dibuat informasi apa yang saja didapat dari hasil pengujian tadi. Kemudian penyajian itu dapat berupa tulisan, poster atau mind map. Kemudian hasil tulisan itu dipajang di mading kelas. Kan tadi latar belakangnya kan tujuannya mereka bisa mengkampanyekan makanan sehat. Jadi pertama dari dirinya sendiri untuk ke selanjutnya. Kemudian itu siswa juga diberi ruang komentar untuk saling menilai. Jadi nanti anak-anak di mading itu ada kayak kolom komentar, nah seperti itu. Jadi nanti oh ternyata tahu kita makan tiap hari itu ternyata ada kurangnya ya. Nah, jadi ada komentar di situ. Kemudian untuk tertib pelaksanaan dibentuk komite kelas. Jadi saya buat kayak struktur organisasi gitu. Ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, untuk PJ, mediumnya siapa, dan PJ portofolio. Nah ini tahapan bagja. Yang tahapan bagja ini hanya yang diambil adalah B, yaitu B itu buat pertanyaan. Nah di sini saya ingin diskusi nih kepada teman-teman. Kira-kira mengapa kita perlu menumbuhkan kesadaran murid tentang hidup sehat berkelanjutan? Kalau teman-teman, apakah program saya tadi itu sudah sesuai dengan angan-angan teman-teman nggak? Untuk anak-anak yang zaman sekarang itu makanan itu kayaknya asal makan aja, ya, tapi enak, murah dan bagus gitu bentuknya. Kira-kira gimana ya teman-teman? Kalau menurut saya sesuai ya Bu Judit, karena semakin kesini makanan juga semakin banyak, gangguan kesehatan yang disebabkan karena makanan juga semakin banyak juga. Dan seperti yang kita ketahui, tidak hanya di usia yang sudah matang yang mengalami gangguan-gangguan, sekarang anak-anak pun menjadi sudah biasa mengalami contohnya obesitas pada anak, diabetes pada anak. Kebanyakan anak saya itu gemuk ya Bu ya, yang dewasanya juga cepat ya. Saya itu pernah itu Pak Bimo, pernah itu waktu jam pelajaran apa itu menemukan anak itu sakit. Dia bilang terkadang tenggorokan. Saya bilang gini, kamu habis makan apa? Saya habis minum es teh gitu Pak. Itu kayaknya anak-anak zaman sekarang itu cepat sekali ya rentan untuk kena radang tenggorokan itu ya Pak Bimo. Itu kira-kira untuk sebagai guru olahraga nih Pak Bimo ya. Pernah nggak Pak Bimo kayak anak-anak ini, kamu tahu nggak sih kalau umpamanya sakarin ya kita bilang gitu, sakarin itu berbahaya bagi gimana gitu Pak. Itu waktu saya kemarin ketemu anak kelas 5 itu, kelas 6 ya. Jadi radang tenggorokan, habis minum es teh gitu Pak. Oh ya itu radang tenggorokannya ya dirasakan. Nah itu mungkin dari bahan dari esnya itu mungkin minuman yang dingin-dingin itu kan bisa juga jadi es batu. Cuma es teh itu kan ada es batunya mungkin. Itu mungkin terbuat dari bahannya dari air apa itu mungkin kurang steril, juga bisa menimbulkan bakteri dan jadi radang tenggorokan. Jadi ini bisa ya Bu ya, kita jadikan uji makanan untuk kelas 4 dan 5, kira-kira mampu nggak ya mereka kalau untuk kita jadikan sebagai kayak sayang gitu loh, ujian praktik ya kalau di kelas 6 ya. Jadi bikin uji makanan, saya kok punya program itu mereka saya libatkan menguji makanan, beli es teh nih, es teh. Kita mau menguji kalau minum alih-alih ya kalau anak suka ya, itu vitamin C tulisannya kan 1000 vitamin C gitu. Nah, apakah benar itu ada vitamin C-nya apa tidak? Jadi saya itu pengen menguji secara lingkup kecilnya itu uji vitamin dan uji karbohidrat terutama. Kira-kira anak-anak mampu nggak untuk kelas 4 dan kelas 5 itu kita libatkan uji makanan? Sepertinya kalau untuk sekarang seperti itu anak-anak sudah mampu mandiri ya. Kelas 4 dan kelas 5 itu kan Penalarannya sudah bisa ya. sudah bisa. Untuk membuat laporan-laporan itu kira-kira mampu ya? sudah bisa. Karena ada materi membuat laporan kelas 4 juga, 4, 5 itu ada. mungkin nanti ya tinggal pendampingan kita aja ya untuk menyusun laporannya. Oh gitu. Berarti tetap kita melibatkan anak, kita hanya membimbing saja ya. Oke, terima kasih. Jadi saya sudah ada pandangan yang nanti. Nah sekarang bagaimana cara menumbuhkan kesadaran murid? Kira-kira ada masukan apa untuk menumbuhkan biar anak-anak itu sadar? Biasanya kan kalau anak-anak nggak boleh nih makan ini bikin batuk, tapi ya tetap aja hanya saat itu saja. Ya Bu, tapi soalnya beli lagi gitu. Itu kira-kira ada nggak masukan buat saya kira-kira biar mereka itu sadar, tetapi dari kemauan mereka sendiri? Apa harus perlu sakit dulu? Apa gimana gitu ya kalau anak-anak itu ya?
kesadaran itu memang masih tantangan sekali ya Bu. Bukan dari diri sendiri Iya, ya. karena kadang-kadang lingkungan juga tidak mendukung ya. Betul ya. Apalagi yang dijual pun tidak ada pilihan lain selain Iya, itu. betul. Gitu. Baik. Untuk selanjutnya, nah ini saya sudah membuat kandungan makanan yang diuji nih. Kan ini masuk SD ya, jadi paling lemak dan karbohidrat. Tadi Siska bilang anak-anak itu banyak sekali obesitas ya. Gitu ya. Nah dari lemak dan karbohidrat ini saya akan membuat alat ujinya itu kalau untuk lemak itu minyak kelapa. Minyak kelapa itu caranya bagaimana? Caranya itu sampelnya jadi kayak gorengan tuh, bawahnya gorengan taruh di kertas. Nah digoreskan sedikit, ini takwannya digoreskan sedikit. Nah seperti itu. Kemudian nanti pada kertas yang diolesi minyak kelapa itu akan muncul goresan. Jika akan muncul goresan berarti itu dia mengandung lemak yang tak jenuh itu. Jadi kertasnya itu dikasih minyak kelapa dulu. Nah terus ini bakwan nih digoreskan serat. Kalau tidak ada kandungan minyak kan digoreskan kan tidak muncul goresan ya. Kayak buah gitu kita goreskan di minyak kan tidak muncul. Nah ketika ada yang mengandung lemak yang jahat umpamanya kita goreskan nanti akan muncul goresannya, berarti itu mengandung lemak. Kira-kira anak bisa nggak ya? Seperti itu bisa. Bisa ya. Jadi itu nanti mau dibuat kelompok atau mau per individu aja nih ya kalau kelas seperti itu. Kalau berkesinambungan sampai dengan penyusunan laporan sebaiknya kerja kelompok dulu. Jadi ada antara pikiran A, pikiran B itu bisa disatukan ya. Jadi bisa ya lemaknya. Nah, sekarang ini karbohidrat. Saya menggunakan alat ujinya itu iodin atau iodin itu betadin. Itu paling sekolah punya ya. Kalau anak-anak suruh bawa pun mungkin bisa ya. Rasakan mandiri. Nah sampelnya ini berupa gini. Jadi kayak roti nih, saya pernah tuh uji coba roti. Roti itu saya tetesin betadin. Kalau dia warnanya biru dongker, itu dia tidak ada kandungan karbohidrat. Kalau dia tidak berwarna biru dongker, itu tidak. Saya pernah itu nemu roti harga 1000-an. Tak tetesi iodin tidak berwarna. Dia warnanya ya tetap kayak iodin atau coklatnya. Jadi kan tidak ada kandungan karbohidratnya. Padahal yang kita tahu roti itu kan dari tepung. Tepung itu kan karbohidrat. Nah, saya sampai kalau nggak ada karbohidrat, dia terbuat dari apa gitu loh. Itu sangat berbahaya sekali. Kalau melihat dengan harganya roti 1000 ya memang sih saya nggak masuk akal ya kalau 1000 dengan karbohidrat kandungan yang banyak itu saya tidak mungkin ya. Nah, itu kan berbahaya sekali. Nah, seperti itu. Kira-kira anak bisa diuji seperti itu, uji makanan gitu, ternak gitu. Masih bisa ya. Jadi tidak langsung dari minggu ini lemak dulu, kemudian kalau sudah selesai buat laporan nanti baru minggu selanjutnya kita berikan dulu. Kemudian sementara mungkin diskusi kita baru sampai rancangan saya dulu ini, nanti akan saya eksepsinya bagaimana, mungkin saya akan minta bantuan teman-teman untuk uji makanan anak-anak. Terima kasih semuanya ya. Semoga program yang sudah saya angan-angankan kan mau saya angan-angankan untuk 1 tahun ke depan bisa berjalan lancar. Ya. Terima kasih ya teman-teman. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani kita.
sini program ini pengelolaan pembelajaran yang berdampak positif pada murid, yang mana murid itu anak-anak bisa secara mandiri atau secara kesadaran sendiri dapat menentukan makanan yang sudah kalian makan sehat atau tidak. Kita lanjut ya. Nah, tadi sudah sampaikan untuk tujuan diskusi kita kali ini adalah di sini murid akan menjalankan program dengan tahapan B dan A. Bab J itu disebut hanya mengambil B dan A. B untuk buat pertanyaan dan A untuk ambil pelajaran. Di sini murid hanya ambil untuk yang buat pertanyaan. Selanjutnya, prakasa perubahan yang akan kita rubah dari kehidupan kita sehari-hari yang dulu biasanya asal jajan, nah sekarang akan kita rubah. Di sini murid akan mengambil menumbuhkan kesadaran tentang gaya sehat di lingkungan sekolah dengan uji makanan. Jadi anak-anak nanti akan melakukan uji makanan. Nah, dalam program teman sehatkan makananmu melalui P5 gaya hidup berkelanjutan. Atau P5 itu adalah proyek profil pelajar Pancasila, yang mana tahun depan itu anak-anak sudah berubah kurikulumnya jadi kurikulum merdeka. Nah, tujuannya itu anak-anak nanti akan membudayakan sebagai budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya yang kira-kira baik untuk selalu dilakukan. Kemudian dapat meningkatkan kesadaran kalian tentang pentingnya kandungan makanan yang kalian konsumsi sehari-hari. Tidak asal makan. Contoh cupcake itu kan keren, bagus, pizza enak, hanya enak. Tetapi kamu apakah tahu kandungan dari pizza? Apakah kamu tahu kandungan dari mixu? Kita hanya termakan iklan, termakan enak, rasanya manis, semua pun juga manis. Kalau umpamanya asam gula aja sudah manis ya. Tapi apakah kita tahu kandungan yang kita makan itu yang masuk ke tubuh kita itu ada efek sampingnya apa tidak? Nah, di sini melalui program ini kamu akan tahu makanan yang kamu konsumsi. Jadi apa yang kamu makan itu adalah cerminan kesehatan, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga nanti anak-anak akan mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran itu maksudnya menjadi seorang pemimpin untuk diri kita sendiri. Kalau kita makan beri kejenuhan dulu, ada aram-aram ini kan mengandung apa? Karbohidrat. Kira-kira bagus tidak karbohidrat seperti itu. Jadi kamu bisa memimpin untuk dirimu sendiri pertama. Itu ya. Lanjut. Nah, pasti kalian tadi teman sehatkan makanan itu apa maksudnya? Apa sih itu program teman sehatkan makanan? Program ini itu adalah sebuah program intrakurikuler. Intrakurikuler itu adalah program yang berkaitan dengan pembelajaran kamu terutama IPA di kelas 5 dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang kita libatkan adalah UKS. Pasti ada dokter kecil ya, siapa yang ingin jadi dokter kecil di sekolah itu. Kemudian manfaatnya itu kita mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah. Di sini bisa mengambil asetnya adalah UKS karena sekolah kita itu adalah sekolah sehat, sekolah adiwiyata gitu. Kemudian di sini program ini murid akan melibatkan anak kelas 4, 5, dan 6. Jadi kalian kelas 4, 5, dan 6 nanti akan berkolaborasi atau bekerjasama dalam uji makanan. Kemudian dalam praktek ini di lingkungan sekolah diharapkan akan membawa dampak positif. Jadi Bu Wiwit itu kenapa kok mengambil kelas 4, 5, dan 6? Karena di sekolah SD dari kelas 1 sampai kelas 6, kelas 4, 5, dan 6 adalah dianggap sebagai kakak kelas yang bisa mempengaruhi atau membawa dampak positif ke adik-adik kelas, terutama di kelas 1, 2, dan 3. Kemudian program ini melibatkan kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Nah, di sini kita akan membahas diskusinya di sini. Kita akan merencanakan program ini sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian kalian akan melaksanakan program juga dari kalian dan untuk kalian. Jadi di sini murid hanya sebagai fasilitator. Yang actionnya adalah kalian. Jadi maunya gimana? Ya. Oke, lanjut. Kenapa Bu? Kok programnya Bu pilihnya teman sehatkan makananmu, bukan program tentang pojok baca atau program tentang literasi? Kenapa? Di sini alasannya. Karena sekarang ini banyak sekali varian makanan. Iya ada mixu, ada pizza, ada apa lagi? Apalagi
ada apa lagi yang zaman kecilnya Buit itu makan es krim Walls itu sudah sangat luar biasa. Sekarang mau setiap hari makan aja sudah sangat biasa, ya kan? Nah, karena banyaknya varian baru yang disukai anak-anak, tetapi tidak tahu kandungan apa yang ada di makanan yang kalian konsumsi. Apakah kalian pernah membeli makanan, makanya kamu beli Cita tuh? Apakah kamu baca dulu kandungannya? Langsung beli kan? Ketika kamu beli cimol di pinggir jalan, apakah kamu tanya, Mas kandungannya di opo mas ini mas, bahannya opo? Apakah sempat bertanya seperti itu? Kemudian murid akan menjadi selektif dalam memilih makanan, dan setelah kamu mengetahui kandungan makanan yang kamu makan, kamu jadi tahu, oh ternyata di sini tahu bulat atau sotong itu ada beratnya loh. Jadi kamu jadi lebih selektif dalam memilih makanan. Di materi ini, Buit kaitkan dengan materi kelas 5 tentang makanan sehat atau kesehatan. Apakah ada materi seperti itu? Tentang pencernaan ada. Di sini disambungkan ke materi IPA dan di pembelajaran PJ. Jadi saling berkesinambungan dengan nyambung, ya kan? Nah, kira-kira gambarannya, gambaran program ini Buit sudah punya program nih. Kira-kira nanti akan Buit tanya, seumpama Bu, saya kayaknya kalau setiap hari Rabu itu kok nggak bisa. Nanti kita bisa bahas. Di sini Buit hanya memberikan gambaran secara umum, nanti anak-anak bisa membahasnya sama-sama. Di sini kegiatannya adalah uji makanan. Jadi anak-anak nanti akan menguji makanan dari kantin sampel ya, bukan nanti semua makanan kamu uji. Tidak, kita hanya maunya kita menguji tentang protein. Nah, protein ada apa namanya itu? Kayak telur itu loh, telur ya itu nanti itu protein. Kita ambil sampelnya dijual cilik lah. Nah, kamu jajan nanti kita uji makannya seperti itu. Nah, di sini akan dilaksanakan setiap hari Rabu minggu kedua setiap bulannya. Jadi tidak tiap hari, hanya hari Rabu di minggu kedua pada tiap bulannya. Nah, tanpa menggunakan laboratorium. Jadi kita ngecek uji makan itu kan tidak di laboratorium. Jadi kan kita belum ada laboratorium SD ya, kalau SMP, SMA mungkin ada. Nanti kita uji makanannya hanya mungkin bisa di luar atau mungkin bisa di dalam kelas. Kemudian nanti setelah melakukan uji makanan pada hari Jumatnya, anak-anak akan menyajikan informasi. Jadi kan kamu sudah menguji makanan nih. Nanti kamu kan otomatis, iyo ternyata telur itu ada proteinnya. Baru kamu tulis kandungan dari sempol adalah tepung terigu, kemudian ada proteinnya, ada cabenya sedikit. Nah seperti itu. Jadi kan keren kayak ilmuwan gitu ya. Nah di situ nanti penyajiannya itu bisa berupa tulisan atau narasi, poster atau mapping. Di sini ada 3 pilihan. Nanti akan disajikan anak-anak yang ingin, aku tuh nggak bisa menggambar di map itu aku bisanya narasi. Boleh pakai tulisan narasi. Saya nggak bisa nulis, bukannya di pikiran bisa, tapi saya nggak bisa nulisnya. Saya bisa gambar pakai map itu. Jadi semua anak berkesempatan memilih kebutuhannya masing-masing. Paham? Jadi yang nggak bisa nulis nggak usah takut, bisa gambar, tidak bisa gambar tidak usah takut. Ada 3 pilihan, nanti terserah kalian memilih yang mana. Kemudian setelah kalian jadi membuat portofolionya itu, nanti akan ditempel di media sekolah atau media kelas. Setelah kita buat awalnya dalam satu kelompok ada buat poster nih, posternya tentang cek apa sih namanya bulan-bulan kayak cilok itu loh. Nah cilok ya, kandungan cilok. Nah nanti ditulis di situ ada tepung terigunya, ada kecapnya, ada terinya. Ternyata ada pengawetnya sedikit. Nah seperti itu nanti kan di poster. Nah di situ nanti akan ditempel di majelis sekolah di terowongan itu ya. Nah setelah itu nanti di bawahnya akan disediakan kolom komentar. Di sini diharapkan anak-anak itu dapat mengkampanyekan memilih makanan sehat atau hidup sehat. Jadi kan adik-adik kelas membaca nih, ono cilok loh ini. Nah di sini ada cilok nih, dibaca. Ternyata cilok itu tidak ada pengawetnya loh. Di situ nanti ada kolom komentar. Kolom komentarnya ditulis boleh sama adik kelas atau sama kakak kelas ditulis di situ. Oke, terima kasih informasinya ya. Nah, seperti itu. Jadi kayak message, kayak WA tapi secara offline. Jadi ya, asik ya.
program ini, Bu Wit akan membentuk komite kelas. Jadi setiap kegiatan pasti ada organisasinya. Jadi ada ketuanya, yang penanggung jawabnya, ada PJ-nya. Mungkin PJ-nya nanti akan ibu wali kelas atau bapak wali kelas. Kemudian ada ketua, kemudian ada sekretarisnya, ada PJ Mebing, dan ada PJ portofolio. Jadi ada penanggung jawabnya. Penanggung jawab portofolio. Kelompok A belum mengumpulkan portofolio loh, minggu ini kamu besok siap-siap ya. Jadi ada penanggung jawabnya dan kemudian kesiapan. Bisa? Kita lanjut. Nah, di sini. Nah, sekarang di sini kita akan tanya nih. Kira-kira mengapa sih kita kok perlu mengadakan atau menumbuhkan rasa kesadaran pada diri kalian tentang makanan sehat itu kenapa sih? Ada yang bisa pendapatnya kenapa kok kita harus sadar ya? Harus sadar kita sendiri loh tentang makanan sehat. Kenapa? Kita ingin tahu nih, ada alasannya nggak? Karena makanan di luar banyak yang nggak sehat, ada pengawetnya, dan biasanya mungkin ada kemasukan Aduh ya. racun narkoba. Jadi kita harus makan makanan bergizi. Ya, tadi sudah ditemukan makanan bergizi ya. Nah, di sini kita mau tanya nih, kira-kira adakah anak-anak yang lebih menyukai sayur bening atau spaghetti? Sayur bening apa spaghetti nih? Yakin sekarang sebenarnya sayur bening Bu. Nah nanti kan kamu buka puasa, yo ini anak pecel terus spaghetti. Baik ada gitu. Ya enggak? Bener nggak Mas? Kamu mending pecel apa spaghetti? Nanti yang buka puasa nih Ibu bikin pecel atau urap. Kamu tak urap nggak? Nah kamu aja nggak tahu urap ya. Urap itu yang sayuran, ada parutan kelapanya, bumbunya itu. Nah bener kan? Ada urap, ada spaghetti, ada steak. Dan kamu milih yang mana kira-kira? Yo, jujur milih steak atau milih urap? Karena kamu melihat sudah banyaknya rasa steak ini, bumbu-bumbunya, ada lumer-lumernya. Coba deh kan, ayo paling kayak orang main apa ya? Tadi katanya sehat, ya kan? Takut ada pengawetnya, takut ada mungkin narkobanya Bu, meskipun itu hanya 0, ya. Nah, tapi ketika tadi gue pilihkan antara urap, spaghetti, dan steak, tetap aja kamu nilai. Jadi kamu belum sadar, ya kan? Belum sadar tentang kesehatan yang makanan kamu makan, gitu ya. Selanjutnya, nah di sini untuk jalannya program, nah, di sini gue hanya mengambil sampel uji lemak dan uji karbohidrat. Tidak usah banyak-banyak lah, buat saja dulu. Uji lemak, contoh di gorengan ini, kamu tahu itu gorengan itu pakai minyak kandungan lemak yang jahat atau tidak. Nanti kita bisa uji lemaknya dengan menggunakan minyak kelapa. Kalau minyak goreng itu kan kelapa sawit, ini pakainya minyak kelapa. Jadi kelapa yang diparut, disangrai keluar minyak, nah pakai minyak ini. Nanti sampelnya itu contohnya ini. Kamu beli bakwan nih, kamu beli bakwan di kantin, ada kertas. Kertasnya itu nanti kita olesi minyak kelapa. Nah, setelah minyak kelapa, bakwannya itu kita jual ya, bukan satu utuh gitu kan, enak-enak kalau kamu pengen makan. Nah, dijual sedikit aja. Kamu goreskan aja di atas minyak itu. Kalau terdapat goresan pada kertas putih yang diolesi minyak kelapa, akan muncul goresan jika mengandung lemak. Di kertas diolesi minyak kelapa, bakwanmu itu digoreskan seret. Apabila muncul goresan, berarti bakwanmu itu mengandung lemak. Kalau tidak ada, berarti tidak mengandung lemak. Kemudian nanti kita juga minggu selanjutnya kita akan uji karbohidrat. Karbohidrat itu contohnya apa? Nasi, apalagi roti, ya kan, jagung. Nah kamu pernah melihat roti yang suka dijual di kantin harga 1000-an, harga 2000 itu ya. Nah nanti kita akan uji menggunakan iobol atau lubol iodin. Iodin itu apa tuh? Iodin itu betadin. Betadin di rumah punya betadin ya. Nah nanti kita pakai uji betadin. Sampelnya bagaimana caranya? Kita mungkin akan mengambil sampel roti yang paling mudah, roti 1000-an. Kita juga sedikit taruh di atas piring atau kertas ya. Nanti iodinnya atau betadinnya kita teteskan. Itu kan ada tetesannya ya. Roti, jadi pokoknya roti. Taruh di sini. Kemudian ada iodin. Teteskan. Tis.
Apabila roti itu yang kita tetesi adalah ketan berwarna merah ya, kita tadi itu ya, merah ke oren-orenan itu, berarti tidak mengandung karbohidrat. Dari apa nih? Apa yang makanan yang kita makan ternyata ada mengandung sintetisnya, ada yang memanis buatan, ya kan? Seru ya, tidak sabar ya, kira-kira ya. Lanjut. Nah, setelah sudah disampaikan cara menguji makanannya, kita akan memilih salah satu jenis portofolio di bawah ini. Tadi kan setelah menguji makanan, anak-anak akan membuat laporan, ya kan? Laporannya ada berbentuk narasi, poster atau map. Paham? Narasi itu apa? Nah, tulisan. Poster, ajakan, gambar, ayo jangan makan cilok umpamanya. Ayo makan cilok sehat terbuat dari tepung jagung. Nah, kemudian mapping itu kamu buat kayak peta gitu ya. Bisa. Sekarang tugasnya anak-anak bisa tahu nih. Kan setiap anak pasti punya pilihan ya. Aku pengen narasi dulu, nggak bisa ngomong. Nanti yang warna hijau anak-anak tempelkan ke narasi. Untuk yang poster warna merah muda. Untuk yang mapping warna kuning. Oke? Sekarang Dwi akan taruh mungkin bisa dibantu, Mbak? Sini kamu bantu. Nanti kalau temannya yang kuning silahkan nanti maju ke depan ambil. Terus tadi kamu ditulis di sini. Tadi kuning apa ya? Mapping ya? Mapping. Kemudian yang warna merah jambu adalah poster. Bisa tolong, Mbak? Nanti yang poster pilih ditulisin nanti di situ poster. Yang narasi adalah warna hijau.